Yang lalu kita sudah berbicara masalah Ar-Razzaq, ya Maha Pemberi rizki. Pada pagi hari ini kita akan membahas masalah Al-Fattah. Al-Fattah yakni zat yang maha membuka. Bagi kita, ya Allah adalah Tuhan yang maha membuka segala hal, ya apakah segala hal yang tertutup, yang terkunci, yang terikat, terbelenggu, tersumbat, yang sulit dan yang muskil. Dalam segala sisi hal seperti itu yang kita alami dalam hidup dan kehidupan, itu pada hakikatnya Allah lah yang membuka, dan Dia memang yang maha pembuka. Maka tidak ada alasan bagi kita sebetulnya mengharapkan dibukakannya nilai-nilai kebaikan itu, kecuali memang mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dibuka oleh Allah ya secara umum bagi kita, ya pertama itu masalah rezeki, karena memang rezeki ini memberikan satu dukungan kehidupan. Tentu bicara masalah rezeki ini, bagaimana Allah ya membukakan bagi kita dari kesulitan menjadi kecukupan, ya bukan halnya banyak ataupun kaya, tapi pada dasarnya kecukupan yang diberikan Allah pada sisi yang memang layak untuk kita miliki dan diberikan, itu tidak bisa diganggu gugat. Yang kedua, Allah membukakan hati. Ya, hati ini dibuka dari nilai-nilai seperti ilmu. Kadang memang kita sulit ya mencerna, memahami, menalar nilai-nilai keilmuan, ya Allah bukakan dia. Tapi kalau Allah mau tutup hati kita, itulah yang bisa kita lihat di dalam sejarah-sejarah masa lalu yang memang ya betul-betul menentang, karena memang orang-orang seperti ini tidak mau menerima dan tidak memang punya keinginan ke arah itu. Kemudian dalam masalah hati ini yang Allah maha pembukanya adalah masalah hidayah. Ini juga kalau kita lihat di dalam perjalanan hidup manusia, ya nilai hidayah yang ada itu kita bisa lihat bagaimana orang yang sepertinya dia bakal dapat hidayah ternyata tidak. Ada orang yang bakal kita lihat secara kehidupannya ya bahwa hidayah itu sepertinya tidak akan masuk ya ke dalam hatinya, ternyata ya itu prediksi kita saja. Maka itu bicara Al-Fattah ini ya bagi kita adalah suatu hal yang sangat kita dambakan sebenarnya untuk kita miliki di dalam jiwa dan hati kita dari Allah Ta'ala. Begitu juga Allah membukakan rasa cinta. Itu juga pada dasarnya ya hal seperti ini juga tidak gampang. Makanya ada orang kadang susah menyayangi, malah kasar. Yang ada kita anggap kasar, ternyata dia orang yang menyayangi. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebetulnya bagi kita itu sebagai hamba Allah yang sadar, tidak ada hak kita memponis. Hak kita hanya melihat ya dengan kacamata ilmu yang Allah berikan, dan semuanya tujukan kepada Allah. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam genggaman Allah. Kalau kita ya mungkin tidak bisa, tapi sama Allah kan tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang mustahil kalau kita bicara apa yang akan dia perbuat di dunia ini. Ini yang harus dipahami sehingga ada satu kenyamanan di dalam hati kita untuk itu. Nah, kalau kita lihat lagi bicara masalah fattahnya Allah ini, kalau secara rinci lagi ya apa yang dibuka Allah, ya Allah bisa, bukan bisa ya, mutlak membuka dari sisi dua hal ya, seperti material ya. Secara material ya bisa itu seperti kerja ya, profesi, pendapatan, kekayaan, kita bilang ya relasi, rekanan. Itu kan kadang kita mencari rekanan yang kita anggap iya, nyatanya apa, gagal. Tapi yang kadang tak terpikir kita malah itu yang menjadi rekanan, menjadi relasi. Itu kan selalu tuh nyata sebenarnya. Saya tidak sangka ya si Polan itu ya begitu
rasanya luwes, hanya hartanya, ya sifatnya pun baik, ya kita ajak rekanan, saya yakin kali 99% dia mau. Nyatanya apa yang terjadi kan? Tapi yang kadang-kadang kita anggap orang yang diam saja, slow, ya sepertinya bergaul tuh sulit, ya. Tapi nyatanya begitu kita ajak rekanan bisa. Ini kan artinya kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang kita prediksi malah meleset, yang tidak kita prediksi. Nah inilah Allah itu membuka itu, ya. Yang anak yang kita lihat tadinya lembut, baik, nyatanya malah bertindak kasar. Yang anak tadinya kita anggap degil malah menolong keluarga. Nah ini kan juga susah ya kalau kita mau apa. Itulah makanya tidak boleh kita memponis sesuatu. Kalau sekali bandal sampai mati bandal kali itu nggak akan bakal. Jangan, itu keliru besar kita. Karena hak hati, ya nilai-nilai kebaikan, kebenaran pada hati dalam bentuk ilmu, hidayah dan sebagainya, itu Allah yang membuka. Yang terkunci dia buka, yang tertutup dia buka, ya yang terbelenggu dia lepaskan, ya yang tersumbat dia alirkan. Banyak kalau kita lihat sebenarnya hal-hal seperti ini yang memang mutlak. Makanya Imam Qushairi ya dalam kitab risalahnya menggambarkan nilai hal seperti ini. Ia menyatakan kalaulah manusia atau barang siapa menyadari, ya dia menyadari betul bahwa Allah lah yang menghamparkan segalanya dan membukakan baginya apa yang ada dari keinginan hidupnya itu, maka tidak akan kemanapun tujuannya kecuali mengarah kepada Allah. Itu dia sebenarnya. Begitulah Imam Qushairi itu yang memberikan satu gambaran Al-Fattah ini kepada kita. Kalau tahu kita dunia ini dihamparkan dengan berbagai macam isinya, kalau kita tahu bahwa segala hamparan itu akan membukakan pintu rizki, ya makanya kita nggak akan pernah khawatir kemanapun kita pergi, di tempat manapun di situ ada dia nilai rezeki yang Allah buka sama kita. Saya juga pernah menyampaikan dahulu ya pergi ke hutan yang mungkin nampaknya tidak ada orang, ternyata dari hutan itu berapa banyak kayu-kayu yang bisa diangkut memberikan orang kekayaan. Ketika orang pergi ke laut yang hanya nampak gelombang air di atasnya, ternyata Allah membuka di celah-celah ya dari air yang ya begitu padunya, ternyata di dalamnya ada ikan-ikan yang segar dagingnya. Coba membuka pintu rezeki, apa yang tidak coba? Jadi nggak ada alasan orang tua rezeki saya mampet ini, wah bakalan saya capek berdoa begini. Itu jangan seperti itu, berbaik sangkalah. Ya, tidak ada yang Allah tutupi sebenarnya ketika kita menyadari hal itu. Maka kita sadar, ya Allah kalau tidak dari sini kau bukakan dari yang lain ya Allah. Nah kenapa tidak begitu? Engkau Maha Al-Fattah, Maha Pembuka. Inilah ya Bapak Ibu hadir-hadirat dan para pendengar, pada dasarnya ya tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan Maha Pembukanya. Allah membukakan berbagai macam ya kita bilang nilai rizki, hati secara materi ataupun kita bilang secara ya hati spiritual. Ya apa misalnya kalau kita lihat ya ketika hati mengalami sedih, Allah membukakan pintu kegembiraan. Ketika pikiran kita terkungkung oleh kepicikan, jumud, ya beku pikiran itu, Allah bukakan bisa cair. Nggak ada yang tidak dicairkan Allah sebetulnya dalam kehidupan ini. Ya, hanya kita yang kadang-kadang hanya bertahan dengan ego kita, kesombongan, keangkuhan kita yang sebetulnya menutupi hal itu. Bagi Allah itu tidak akan ya sulit untuk melepaskan hal tersebut. Maka semuanya itu pada dasarnya baik materi maupun hati atau rohani kita itu semata-mata apa yang kita tekankan dari diri kita kepada Allah, yakni inayah. Ya inayah itu artinya pertolongan. Mohon Allah tolong, ya Allah tertutup kali rasanya rezekiku, mohon sama dia bukakan. Ya Allah ya sulit kali rasanya persoalan problem kehidupan keluarga, tolong ya Allah. Ya macam-macam. Sebenarnya hal-hal seperti ini harus lebih fokus kita ya mengarahkan hati kita seperti digambarkan Imam Qushairi tadi. Ya Allah hamparkan berbagai macam yang ada, pasti di hamparan itu ada yang dia bukakan dan itu tetap akan ada. Maha luasnya ya kurnia Allah.
Maka itu bagi kita pada dasarnya bicara Al-Fattah ini ya pada dua sisi yang umum. Pertama rizki, yang kedua tentunya rahmat. Ya, rizki dan rahmat itu secara umum, walaupun secara rinci nggak akan tercakapkan kita ya. Kita sudah pernah bicarakan bagaimana rizki Allah yang sangat luas ini, sampai ya kuman, semut, ulat pun dikasih Allah makan yang kita tidak sanggup memberinya makan ya, belum lagi yang besar, belum lagi jumlah yang ada. Nah itu nggak akan sanggup kita. Tapi semuanya pada dasarnya masalah rezeki itu ya Allah yang membukakannya. Begitu juga rahmat ya. Kalau kita lihat dalam Quran, dalil-dalil yang berhubungan dengan nilai di mana Al-Fattah ini ya, seperti di surat Fatir ya pada ayat yang kedua itu ya dikatakan ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmatin fala mumsikalaha. Ya, apa yang Allah bukakan kepada manusia dari rahmatnya itu fala mumsikalaha, tidak ada satupun yang bisa menahan. Jadi kalau dia mau ngasih rahmatnya sama siapapun, itulah kita lihat. Makanya mutlak maha membuka ini ya pada diri Allah itu memang mutlak. Kalau dia membukakan keran rahmat itu kepada siapa, kita nggak bisa. Walaupun kita ini punya power, kita mau nggak suka ya Allah tetap kasih. Kenapa? Memang untuk dia dibukakan Allah. Ketika untuk kita orang lain nggak bisa nahan ya. Maka kebalikannya wa ma yumsik fala mursilalahu mim ba'dih. Ya, kalaupun Allah ingin menahan, tidak akan pernah sampai kapanpun ya rahmat itu ya bagi mereka. Wa huwal azizul hakim, dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu satu. Nabi Muhammad ketika berdebat dengan orang kafir itu di surah Saba ayat 24 dia sampai 26 itu tentang rizki, Allah mengajarkan beliau ya, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan ya Muhammad, jika mereka bertanya siapalah yang beri rezeki pada kamu ya di langit dan di bumi, qulillah, Allah ya, wa inna au iyyakum la ala hudam ya au fi dhalalim mubin. Itu digambarkan juga apa dia ya, bahwa sesungguhnya kami ataupun kamu, itu digambarkan kami ataupun kamu itu senantiasa berada di dalam petunjuk atau kesesatan. Allah bisa berikan seperti itu ya. Qul la tas'aluna amma ajramna wala nas'alu amma ta'malun. Jawab juga kata Allah, katakan ya, kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kami perbuat dan kami juga tidak bertanggung jawab apa yang kamu perbuat. Jadi ini kan artinya ketika kita berbuat itu enggak ada masalahnya kita mempertanggungjawabkan apa yang kita bikin terhadap orang lain, atau kebalikannya juga begitu. Makanya Allah menekankan, jawab lagi apa? Qul yajma'u bainana rabbuna summa yaftahi bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Katakan kata Allah pada Nabi, dialah Allah Tuhan kami yang akan mengumpulkan antara kamu dan kami ya, dan juga dialah yang membuka antara kami dan kamu tuh bil haq dengan kebenaran, dan dialah maha pembuka lagi maha mengetahui. Jadi artinya bahwa di dunia silahkan bikin masing-masing, tapi yang jelas ketentuan siapa yang paling benar di antara perbuatan itu, Allah yang akan membuka hal tersebut. Nah ini ya, kadang-kadang kita betul ya bertahan, suka kali berselisih, ini itu diperselisihkan, banyak kali yang kita ributkan kadang-kadang. Sebetulnya pasti ada yang benar, bukan tidak ada. Tapi kadang-kadang kita sudah tahu ada yang benar, ngotot juga, ini yang kurang baik ya sebenarnya dalam kehidupan kita. Bahkan Nabi Shu'aib sekalipun dia juga berdoa. Ya, Nabi Shu'aib begitu ketika mau diusir oleh kaumnya tentang bertahan, yang dibawa Nabi Shu'aib itu adalah salah, Nabi Shu'aib mengatakan itu benar, maka pada saat akan diusir Nabi Shu'aib berdoa ya. Itulah di dalam surah Al-A'raf ayat 89 itu, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah olehmu antara kami dan kaum kami ini, kata Nabi Shu'aib ya, tentang hal yang sebenar-benarnya. Kebenaran itu engkaulah sebaik-baik maha pembuka akan kebenaran tersebut. Nabi Shu'aib aja juga minta dibukakan, padahal Nabi Shu'aib juga orang yang benar
Dan Nabi Muhammad ketika gagal pertama sekali tahun ke-8 hijrah akan masuk ke Mekah, ya beliau mengalah kembali lagi pada tahun ke-10-nya. Itulah Allah menekankan, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami akan membukakan bagimu ya Muhammad pintu kemenangan yang nyata. Akhirnya Nabi tahun ke-10 nyata kemenangan beliau tanpa harus menumpahkan darah. Nah, inilah dari ayat-ayat ini jelas bagi kita bahwa nilai hal yang pelik bagi kita, yang sulit, yang tertutup dan apapun itu tidak ada yang bisa membuka dan maha pembukanya kecuali Allah. Maka jangan memponis sesuatu, tapi sadari akan kelemahan diri, dan bagi kita jadilah hamba yang fatah, artinya bukalah diri untuk kebenaran. Jangan bertahan pada kesalahan, dan pada dasarnya objektiflah dalam menilai. Ya, ketika itu benar dari Allah dan Rasulnya, terimalah. Jangan ngeres, jangan ngotot, ya jangan picik di dalam berpikir kehidupan yang kita jalani, karena semuanya itu Allah yang maha pembukanya, yakni Al-Fattah. Demikian wallahu a'lam.